untuk membantu ya, kita tahu revolusi industri ke depan ini adalah revolusi industri 4.0 ya, akan menuju 5.0 ya. Jadi kita juga mengajak industri-industri di Indonesia di bidang apapun ya. Kita juga sudah harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk bisa bertahan, karena tantangan ke depan itu merupakan tantangan yang sangat besar ya. Karena selain dari masalah kita tahu sendiri, sifat destruktif itu adalah sangat bisa membinasakan dengan cepat dan juga bisa meningkatkan dengan cepat. Jadi itu kita semua juga harus berhati-hati. Kita mengajak seluruh produsen di Indonesia ini sigap dan teruslah membangun brand Indonesia ini ke produk ke luar negeri, dalam hal ini mancanegara. Jadi sehingga bisa membawa nama bangsa Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand. Jumpa lagi dengan saya, Agus Arianto. Dalam Brand Talk kali ini kita akan berbincang mengenai produk yang sudah tidak asing lagi dengan kita gitu ya. Di mana dalam aktivitas perkebunan, terus aktivitas pembangunan dan aktivitas perdagangan sering kita temui produk-produk kereta dorong, atau dalam bahasa bisnisnya sering disebut dengan atau dalam bahasa bisnisnya lebih dikenal dengan nama wheelbarrow. Dalam Brand Talk kali ini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai salah satu brand wheelbarrow terkemuka di Indonesia, yaitu Arco. Untuk diketahui, brand ini telah berdiri sejak tahun 1990 dengan nama PT Antara Kusuma yang memiliki pabrik di Tanjung Morawa, Medan atau Sumatera Utara dan berkantor pusat di Jakarta. Untuk diketahui, pabriknya sendiri seluas 40.000 meter persegi gitu ya. Dan pabrik ini merupakan pabrik terbesar di Indonesia. Seperti apa produknya? Baiklah, mari kita lihat video yang kali ini. Mau untung pakai Arco, tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arco merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arco jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arco banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arco, tinggal sorong. Baiklah, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan wheelbarrow, dalam Brand Talk kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Hermansyah Sudarno. Beliau adalah selaku direktur dari PT Antara Kusuma atau produsen dari brand Arco Wheelbarrow. Baiklah, langsung saja saya undang Bapak Hermansyah Sudarno. Pagi, Pak Agus. Selamat pagi semuanya, pemirsa. Dalam hal ini kesempatan yang sangat diberikan kepada kami, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Antara Kusuma untuk melakukan sharing brand talk mengenai Arco tersendiri. Jadi kesempatan ini kami akan menggunakan dengan sebaik-baiknya ya untuk memotivasi produk-produk di Indonesia untuk mengangkat brandnya. Bukan di Indonesia saja, bahkan di mancanegara. Terima kasih, bagus. Ya. Baiklah, Sobat Brand, langsung saja saya mulai bincang-bincangnya dengan Bapak Hermansyah gitu ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya ungkapkan di opening dan telah kita lihat dalam video TVC bahwa PT Antara Kusuma ini telah berdiri sejak tahun 1990 seperti itu. Bapak Hermansyah, barangkali bisa diceritakan nih Pak, apa yang melatar belakangi berdirinya bisnis ini seperti itu Pak, dan mengapa produk ini perlu diproduksi di Indonesia? Silakan Pak Hermansyah. Ya, terima kasih, bagus. Menilik kembali perjalanan PT Antara Kusuma selama 32 tahun ya ke belakang ya. Memang awalnya sih produk pertama kita ini adalah traktor pertanian sebenarnya di awalnya. Ya, kita memproduksi traktor pertanian, traktor tangan, hand truck
Dan sejalan dengan waktu, kita melihat adanya peluang untuk produk wheelbarrow, kereta sorong pada saat itu, di mana kita lihat banyak produk sejenis ini yang dipakai di perkebunan di Indonesia, bahkan di bidang konstruksi juga, tapi kebanyakan adalah merupakan produk-produk impor. Jadi akhir dari sana kita melakukan inisiasi, apakah mau masuk ke produk sejenis ini gitu. Jadi kita menangkap peluang lah dalam hal ini Pak Agus. Jadi kita mencoba dalam waktu produksi pertama itu juga banyak trial error-nya sehingga bisa sejalan dengan waktu lah kita melakukan perbaikan, inovasi sampai bisa hari ini. Demikian Pak Agus. Ya, baiklah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Hermansyah. Barangkali akan saya gali lebih lanjut mengenai Bapak tadi mengatakan bahwa produk ini awalnya diimpor gitu Pak ya. Terus kemudian kita PT Antara Kusuma memproduksi sendiri produk tersebut. Proses di awal seperti apa Pak? Apakah langsung istilahnya fotokopi dari produk Jepang itu tadi diproduksi oleh Antara Kusuma atau melakukan inovasi sendiri, beberapa modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia? Seperti apa? Iya, dari awalnya memang kita sebetulnya tidak mengimpor. Kita melihat produk-produk di pasaran itu yang merupakan produk impor. Oke. Dari sana kita mempelajari kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut, terutama untuk masa pakainya, kemudian kualitas dari produk tersebut, dan akhirnya kita melakukan perbaikan dan terhadap produk yang ada di pasaran dengan berdasarkan survei yang kami lakukan. Akhirnya kami mencoba suatu perubahan dalam produk tersebut, di mana bukan masalah di harga, tapi kita mau tekankan masalah kualitas. Jadi dalam hal ini bisa dibilang waktu itu pelopor dari kereta sorong itu umumnya itu warna hijau, kalau masih ingat saya waktu itu. Warna hijau adalah merupakan ciri khas kereta sorong. Saat itu kita memberanikan diri untuk mengubah warna kereta sorong menjadi warna merah sampai seperti hari ini. Jadi kita lah pelopor warna merahnya. Jadi saat itu waktu produk kita dikeluarkan tuh orang aneh. Kenapa produk ini kereta sorong warna merah gitu. Jadi kita membuat suatu ciri khas produk kita. Jadi kemudian kualitas itu juga kita tingkatkan. Beberapa bentuk modifikasi dari kereta sorong itu juga kita lakukan, Pak Agus. Oke, ya baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Hermansyah. Seperti tadi kita lihat dalam video TVC atau iklan itu ya. Tadi kan ada 3 jenis gitu ya Pak ya. Ada 3 jenis. Artinya itu penggunaannya itu sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan gitu Pak ya. Ini untuk kebutuhan di perkebunan, ini untuk bangunan, terus satu lagi barangkali untuk aktivitas perdagangan gitu Pak ya. Barangkali bisa disebutkan mengapa itu produk itu sesuai dengan kebutuhan perkebunan. Apa yang membedakannya gitu Pak? Apakah ukurannya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Sebetulnya dari 3 jenis itu yang perbedaannya sih daya tampungnya, di daya tampung dan fungsi kegunaannya. Di mana kita tahu kita memiliki produk Arco merah, yaitu umumnya dipakai di perkebunan Indonesia, ya karena sifat daya tampungnya, dan kemudian ada namanya Arco banana, ya itu baknya lebih landai, jadi banyak dipakai untuk dikonstruksi sebenarnya. Kemudian untuk jumbo, nah itu lebih besar, itu yang paling besar, itu banyak dipakai di area pertambangan. Jadi itu masing-masing mempunyai fungsi masing-masing dan kegunaan masing-masing. Demikian Pak Agus. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kemudian saya pengen tahu nih, sebenarnya permintaan yang paling banyak itu yang mana nih Pak? Untuk kebutuhan di perkebunan, pertambangan atau perdagangan Pak? Dan kalau dilihat dari market share sendiri, sebenarnya banyaknya dipakai di perkebunan. Perkebunan, kemudian di daerah untuk konstruksi sendiri. Kita ekspor itu kebanyakan ditujukan untuk pekerjaan konstruksi juga untuk di daerah perkebunan. Jadi intinya di perkebunan dan konstruksi. Oke, ya. Pak, barangkali bisa disebutkan sedikit Pak, bocoran Pak. Penjualannya mencapai berapa sih Pak dari masing-masing produk itu tadi?
Kita overall sampai hari ini, Ya. kita sudah bisa melakukan produksi itu per hari sudah mencapai 8.000 unit per hari. 8.000. Bagus. Oke. Ya, itu dengan daya serap 80% Indonesia, 20% kita ekspor. Oke, jadi itu tadi sudah total gitu ya, antara yang kebutuhan lokal dan ekspor, seperti itu ya Pak? Ya, Oke. iya. Ya. Terima kasih Pak Hermansyah. Ya. Berikutnya Pak, memasuki ke belum lama ini brand Arco mendapatkan penghargaan dari Info Brand yang bekerja sama dengan Trust & Co gitu ya, bahwa Arco Wheelbarrow ini sebagai salah satu produk paling populer di Indonesia gitu ya Pak ya. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sih Pak Bapak mempopulerkan produknya ini ke masyarakat gitu? Dimana sekarang ini kita tahu adalah eranya digital gitu Pak ya. Saya sendiri saya akui barangkali tidak menemukan lagi iklan Arco ini di televisi gitu ya Pak ya. Apakah ada strategi lain yang kemudian memanfaatkan platform digital seperti itu Pak? Bagaimana Pak? Ya, kalau untuk sendiri sampai saat ini ya, kalau untuk Arco sendiri untuk produk kita sorong sih masih kita bermain di lini televisi sebenarnya. Ya juga sekarang kita juga menyasar ke digital karena kita tahu disruptif teknologi saat ini itu sudah berubah ya, membuat semua cara pemasaran juga berbeda. Ya, kita juga menyadari kemudian hari konsumen juga akan berbeda ya, memiliki pola pembelian yang berbeda. Jadi akhirnya kita mengambil inisiatif kita harus melakukan strategi adaptif dalam hal ini sehingga kereta sorong itu tetap bisa dikenal, produk Arco-nya bisa kita kenal. Jadi selain dari pemenuhan kebutuhan, jadi kita setiap saat ready produk kita dan jumlah berapapun kita siap untuk mengirimkannya dalam waktu yang sangat-sangat cepat ke seluruh pelosok Indonesia dengan jaringan yang sudah kita bentuk. Jadi akhirnya ketersediaan barang itu tetap ada, ya. Kemudian dibantu lagi dengan strategi pemasaran digital yang kita laksanakan saat ini dan berkat juga dukungan dari distributor, dealer semua yang sudah sangat membantu kami dalam hal ini. Jadi bisa kita bilang kita juga nggak terlalu gimana ya, janganlah kita juga nggak terlalu, kita selalu standby dalam hal ini karena perubahan itu akan ada. Jadi kita juga tidak terlena dengan kejayaan masa ini, kita juga bersiap-siap menghadapi perubahan yang akan datang. Baik. Baiklah, terima kasih Pak Hermansyah. Bapak tadi menyebutkan bahwa ternyata masih ada iklan di televisi. Atau barangkali ya ada beberapa masyarakat yang mungkin mereka sudah mulai jarang melihat televisi. Seperti saya misalkan begitu ya Pak. Atau masyarakat-masyarakat di kota mereka sudah kebanyakan aktivitasnya itu di digital Pak. Gitu kan. Mendapatkan hiburannya juga di digital gitu ya. Entah itu lewat YouTube atau yang lainnya gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak membedakan antara ini produk strategi pemasarannya di televisi, maksudnya jenis iklan di televisi, terus ini di digital, adakah yang membedakannya Pak? Barangkali melalui media sosialnya menggunakan seperti apa? Seperti itu Pak? Ya, kita nyasarnya sebenarnya kita tahu produk kita itu kebanyakan kan di daerah perkebunan ya. Jadi perkebunan itu masih kita bisa bilang untuk televisi masih mendominasi ya. Tapi kita tahu kemudian akan berubah dalam hal ini. Kita tahu disruptif teknologi saat ini kan siapa yang nggak punya gadget ya. Banyak orang perkebunan juga mengaksesnya lewat gadget sekarang. Jadi kita juga sekarang juga aktif di YouTube, Instagram. Jadi kita ikut zaman lah dalam hal ini Pak. Dalam hal ini, jadi kita strategi pemasaran kita karena kita juga melakukan sekarang yang namanya pembelian dalam jumlah besar, sedang, kecil ya. Jadi ada masing-masing media yang kita pakai dalam hal ini. Ya, baiklah, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Pak. Barangkali menurut Bapak seberapa penting Pak popularitas di ranah digital itu tadi Pak? Oh, sangat penting.
kalau bisa bilang sangat penting karena dalam rangka memenangkan persaingan saat ini ya, itu ranah digital sudah keharusan ya. Karena kita tahu efek dari digitalisasi ini sangat-sangat, ya, kita bilang sangat dinamis sekali efek digitalisasi saat ini. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar pun ya bisa ketinggalan dalam hal ini kalau kita tidak mengikuti perkembangan saat ini. Jadi Antara Kusuma sendiri telah tetap menggunakan suatu prinsip bukan yang besar yang bisa bertahan, tetapi yang adaptif yang bisa bertahan. Jadi dalam hal ini kita tetap melakukan adaptasi terhadap semua perubahan. Kita sadar suatu saat yang namanya produk ini mempunyai life cycle, ya kita sadar market akan senantiasa dinamis berubah, dan akhirnya kita juga harus siap untuk berubah. Ya, bagus. Bapak tadi juga mengatakan bahwa untuk menjual produknya juga mengandalkan dari segi distribusi itu, Pak ya. Tentunya itu adalah untuk biar ketersediaan produknya itu di mana masyarakat membutuhkan barang tersedia gitu ya, dekat dengan mereka gitu ya, Pak ya. Sementara di sisi lain kita juga tahu di era digital ini penjualan itu bisa dilakukan melalui online. Pertanyaan saya, Pak, apakah produk Arko ini juga dapat dibeli secara online? Atau kalau tidak melalui online, di mana sih masyarakat bisa mendapatkan produk ini, Pak? Ya, terima kasih. Produk Arko sudah bisa dibeli secara online, Pak Agus. Karena distributor-distributor kami juga sigap sekali dalam hal ini. Mereka juga melakukan pemasaran sendiri untuk produk kita melalui online dalam hal ini. Jadi kita berfungsi sebagai backup terhadap ketersediaan produk mereka, dan mereka yang melakukan inovasi terhadap, kita membantu inovasi untuk melakukan sifat marketing secara digital. Jadi akhirnya kita saling bersinergi dalam hal ini. Jadi produk Arko saat ini, kalau Bapak cek nanti bisa kita lihat dari penjualan di Instagram juga ada, banyak melalui Facebook, ya. Jadi sangat-sangat dinamis loh, bagus. Oke. Jadi penjualannya produk ini bisa ditemukan dimanapun gitu akhirnya, Pak ya? Iya, iya. Benar sekali, Pak Agus. Ya. Kita tahu di 2 tahun terakhir ini kan kita dihadapkan pada pandemi itu, Pak. Barangkali mempengaruhi berbagai aktivitas barangkali aktivitas perkebunan barangkali turun gitu kan, pembangunan juga turun, apalagi perdagangan, Pak. Dalam 2 tahun ini ada nggak sih, Pak, pengaruh terhadap permintaan produk Arko, Pak, dibandingkan tahun sebelumnya seperti itu? Iya, di awal mulai kejadian mungkin terjadi yang namanya gimana ya, gejolak ya dalam hal ini ya. Tapi ternyata kita tahu namanya perkebunan juga berdasarkan hasil riset ya dalam hal ketahanan pangan Indonesia di tahun 2020 ini, ternyata salah satu kita tahu produk yang memiliki daya tahan tinggi itu kan kelapa sawit dalam hal ini, yang masih tetap melakukan ekspor. Dan sejalan dengan produk kita itu banyak dipakai di perkebunan kelapa sawit sendiri, akhirnya ya syukur alhamdulillah dalam 2 tahun ini perkembangannya tetap stabil. Dan bahkan terjadi peningkatan karena beberapa negara itu melakukan yang namanya stop produksi dalam hal ini ya, dan itu menjadi kesempatan kami untuk melakukan ekspansi dalam hal ini. Dan bahkan banyak barang-barang impor yang nggak bisa masuk, akhirnya kita memasuki pasar mereka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dengan perubahan itu tadi, Pak, perubahan tren itu tadi Bapak menyebutkan bahwa di sawit ini ternyata masih tinggi nih gitu ya. Terus ternyata barang-barang impor nggak bisa masuk nih gitu kan. Strategi apa, Pak, yang dilakukan oleh Arko biar tentunya penjualan meningkat dan produksinya pun bisa ditingkatkan, Pak? Ya, dalam hal ini seperti kita tahu ya, yang namanya keadaan itu kan dinamis ya, Pak ya. Jadi satu, ketersediaan barang itu tetap kita jadikan pedoman. Jadi kita berusaha agar market itu tetap mengenal bahwa produk kita itu eksis. Jadi untuk yang produk-produk karena ekspor sendiri, kita juga melakukan yang namanya tetap
digital marketing dalam hal ini. Jadi kita mencoba pasar-pasar baru yang belum pernah kita buka, kita coba. Ya syukurlah dalam hal ini beberapa market yang sudah terbuka. Bahkan terakhir aku sendiri sudah berhasil diekspor ke Amerika dalam hal ini. Oke. Gitu Pak. Untuk pasar-pasar barunya, barangkali Bapak tadi kalau di luar negeri ada Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri sudah maksimal belum sih Pak pasar yang disasar oleh Arto ini? Apakah masih ada beberapa daerah-daerah yang ternyata belum bisa dijangkau nih seperti itu? Selama perjalanan sampai 32 tahun ini, syukur Arto sudah menjangkau seluruh Indonesia. Dan outlet distributor itu terjangkau di seluruh Indonesia. Bahkan kita sudah menyasar ke Malaysia terakhir, karena Malaysia umumnya awalnya kan banyak produk-produk dari impor juga mereka. Dan akhirnya Arto bisa dilihat sekarang juga menancapkan ya pemasaran kita ke negara tetangga kita Malaysia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia juga. Pertanyaan terakhir Pak, jadi target jangka pendek setidaknya di tahun ini gitu kan, atau 1-2 tahun ini, dan jangka panjangnya setidaknya 5 tahun yang akan datang apa sih Pak? Ya, target awal ini kita masih tetap di posisi yang mempertahankan dan bahkan juga berencana untuk menaikkan kapasitas dalam hal ini karena adanya pasar baru yang sudah kita jangkau. Kemudian untuk pemasaran sendiri kita juga melakukan rencana ada kolaborasi, dan kemudian untuk produk-produk kita melakukan ekstensifikasi produk dalam hal ini. Dalam waktu dekat ini mungkin kita akan membuat tambahan produk baru dari wheelbarrow yang dilengkapi dengan engine, sehingga menjadi power barrow dalam hal ini. Jadi itu mungkin sasaran kita ke depannya ya, untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita harap jadi produk kita itu jadi semakin ada peningkatan, karena kita tahu cara pemakaian produk juga akan berubah dalam hal ini. Jadi kita sudah melakukan standby dalam hal ini. Saya jadi ada pertanyaan tambahan nih Pak mengenai wheelbarrow yang dilengkapi dengan engine itu tadi Pak. Sekarang ini baru tahap dirancang atau sudah diproduksi Pak? Prototipnya sendiri sudah selesai, ya sudah selesai. Dalam akhir tahun ini kita sudah bisa, kalau nggak ada kendala kita luncurkan di pasaran. Ya menarik sekali Pak. Tapi barangkali itu nanti bisa kita bahas di acara Brand Talk yang lain Pak. Siap, silakan Pak. Siap Pak kami Pak. Ya. Baiklah Bapak Hermansyah. Baiklah Bapak Hermansyah, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai Brand Talk gitu ya. Dan Sobat Brand, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Hermansyah. Jadi bisa kita dapatkan wawasan gitu ya mengenai produk brand Arto ini, bahwa telah diproduksi dari tahun 1990 gitu kan. PT Antara Kusuma ini mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang ternyata banyak gitu ya. Terus sekarang brand Arto atau PT Antara Kusuma menjadi produsen atau perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi wheelbarrow gitu ya. Tadi juga sudah kita dengarkan langsung dari Bapak Hermansyah bahwa produk ini bisa ditemukan di berbagai saluran distribusi seperti itu. Ada juga bisa ditemukan di ranah online seperti itu ya Pak ya. Semoga bincang-bincang kita pada kali ini bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Sobat Brand semua untuk mendapatkan produk wheelbarrow yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau untung pakai Arto, tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arto merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arto jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arto banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arto, tinggal sorong.